saya Ani Nur Afni. Saya peserta PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2020 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Senin 14 Desember 2020 melaksanakan ujian kinerja dengan nomor peserta PPG 2015015963005 dan untuk nomor daftar ujian 2020508077. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Ingat pesan ibu. Apakah itu pesannya? Selalu patuhi 3M. M yang pertama yaitu menggunakan masker. Seperti ini contohnya. Jika kalian pergi keluar rumah, kalian harus selalu menggunakan masker ya, agar kalian terhindar dari virus corona. Kemudian M yang keduanya, kalian yaitu sering-sering mencuci tangan ya. Kenapa harus mencuci tangan? Karena dengan mencuci tangan kita akan terbebas dari yang namanya virus, bakteri ataupun kuman. Dan M yang ketiga anak-anak yaitu selalu menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, karena yang paling pertama join itu adalah Safik, maka ibu persilahkan kepada Ananda Safik untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Silakan nak. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Jadi kita itu sebelum mengawali setiap kegiatan membaca doa. Kenapa? Karena dengan berdoa agar Allah memudahkan segala urusan kita ya anak-anak. Sudah hadir semua belum ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah ada Safa, ada Safik, ada Saskia. Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya. Nah anak-anak, agar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini, sama-sama menyanyikan lagu Indah dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ayo nyanyi semuanya. Di sanalah ku rasa senang. Coba sekarang perhatikan layar yang ada di handphone kalian. Anak-anak, ibu memiliki tabel tebak kata nih. Kita bermain dulu ya. Kita akan bermain mencari kata. Kata-kata ini adalah kata-kata yang pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya anak-anak. Kalian boleh menggunakan pena yang ada di layar kalian ya, sebelah kanan itu. Silakan kalian temukan kata-kata apa saja yang ibu sembunyikan di tabel kata ini. Kemudian kamu cari kata-kata dari pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Ayo silakan, siapa cepat? Ayo kita adu, siapa yang paling cepat? Ayo semangat. Syafa. Ayo Syafa, temukan. Iya. Silakan dicoret-coret. Silakan layarnya coret-coret. Cari kata yang pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Oh iya, Safa tadi ya. Udah 2, Safa dapat 2 poin. Ayo, siapa lagi? Cepet. Ayo. Safik, iya ketemu 1 jawaban. Ayo, siapa lagi? Masih ada. Temukan kata yang ibu sembunyikan. Ayo. Betul. Apalagi satu lagi. Ada 1 lagi kata yang tersembunyi. Ayo. Saskia, betul, hebat luar biasa. Jadi kata-kata yang kalian temukan itu apa saja? Yang menarik. Safik tadi menemukan kata apa, Safik? Menarik. Kutub. Oh, tarik menarik. Oh, kamu kutub. Kutub apa, nak? Kutub selatan. Oh, kamu menemukan kutub selatan. Kalau Saskia menemukan kata apa, nak?
Tarik selatan. Oh, tarik menarik kutub selatan. Kalau Safa kamu menemukan kata apa nak? Oh, Ferromagnetic. ferromagnetik, hebat, luar biasa. Anak-anakku yang sangat cerdas, yang luar biasa. Jadi betul sekali nih, Ibu telah menyembunyikan kata-kata yang merupakan kata-kata ini telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Dan kalian hebat sekali menemukan kata-kata tersebut. Jadi betul ya, kata-kata yang telah kita pelajari itu di antara ada ferromagnet, kutub utara, kutub selatan, ada magnet, ada tarik menarik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Dan adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet. Yang kedua membuat laporan tentang langkah-langkah membuat magnet. Yang ketiga menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk. Kemudian yang keempat itu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk. Anak-anak masih semangat? Untuk nambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, luar biasa. Berarti kalian masih semangat. Anak-anak, sekarang coba lihat. Masih, Bu. Sekarang lihat, Ibu punya apa nih? Ayo. Mainan. Iya. Nah, dari gambar mainan ini kira-kira ada nggak sih yang ingin kalian tanyakan? Coba kalian buat dalam bentuk pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar ini, silakan. Nah, sekarang kalau begitu, Mainan magnet. iya. Apakah terbuat dari magnet? Apakah mainan tersebut terbuat dari magnet? Coba kita tanya sama yang lain. Apakah mainan tersebut terbuat dari magnet? Terbuat dari magnet apa? Ya, Bu. Iya. Oh iya, betul. Ini adalah salah satu mainan yang terbuat dari magnet. Jadi anak-anak, mari kita mengenal tentang magnet. Magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu dengan bahan tertentu juga, misalkan besi. Kemudian magnet juga memiliki sifat ya. Sifatnya itu diantaranya satu, memiliki kutub utara dan selatan. Yang kedua, kutub yang senama itu akan tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak senama itu akan tarik menarik. Dan anak-anak, magnet juga itu ada yang alami dan juga buatan. Yang alami maksudnya adalah magnet yang tidak ada campur tangan dari manusia. Sedangkan magnet buatan itu adalah magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Dan ternyata kita juga bisa loh membuat magnet. Ada yang ingin tahu tidak bagaimana cara membuat magnet? Kan, Bu. Pengen. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membuat magnet, maka coba kalian perhatikan video tersebut ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Karena Pertama, membuat magnet dengan gosokan. Kita memerlukan paku kecil, paku besar, dan magnet. Membuat magnet dengan gosokan dapat dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, yaitu
yaitu paku besar. Gosokan harus dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Anak-anak, semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat magnetan pada besi. Setelah itu, kita dekatkan kepada paku kecil dan yang terjadi seperti itu. Paku-paku kecil tersebut dapat ditarik oleh paku besar yang telah memiliki gaya magnet. Yang kedua, membuat magnet dengan induksi. Benda yang kita perlukan adalah paku kecil, paku besar, dan magnet. Benda magnetis yang akan dibuat magnet kita dekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut diikatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya atau dapat menarik paku-paku kecil. Yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik. Yang kita perlukan adalah baterai, paku besar, paku kecil, serta kabel. Adapun cara membuatnya, kita terlebih dahulu melilitkan kabel-kabel tersebut kepada paku besar yang digunakan sebagai magnet. Setelah paku-paku terlilit oleh kabel, kedua ujung kabel kita hubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik disebut elektromagnetik. Nah, setelah tadi kita hubungkan dengan baterai, kita dekatkan ke paku-paku kecil, dan ternyata paku-paku kecil dapat ditarik karena paku besar sudah dialiri. Anak, setelah tadi kalian sudah mengamati video, maka coba perhatikan ibu punya LKPD nih. Sudah selesai belum, Nak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, baik, silakan. Nak Hubi, silakan kamu bacakan hasil LKPD yang telah kamu jawab. Nah, silakan. Gimana? Menurut kalau Lihat ketahui. iya, apa jawaban? Magnet taruh, magnet silinder, magnet ladang, magnet O. Kemudian yang nomor 4-nya apa? Membuat magnet yang kalian ketahui. Menggosok induksi, dialiri arus listrik elektromagnetik. Wah. Sudah, Bu. Oh, sudah. Gimana kalau menurut kelompoknya Saskia? Kalau menurut kelompok Saskia tadi jawabannya kelompoknya Hubi gimana? Sudah tepat apa belum ya? Sudah, Bu. Jadi macam-macam bentuk magnet itu tadi apa saja? Coba jawabannya apa saja tadi ya? 1, Magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet ladang, magnet O. tadi cara untuk membuat magnet tadi apa saja? Menggosok induksi, dialiri Juga sebelumnya kita juga sudah mengamati video, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat magnet. Dengan tadi caranya ya, yaitu menggosok induksi dan juga dialiri arus listrik atau elektromagnetis. Jadi ibu memegang magnet dan ini paku. Paku coba kita tempelkan dengan paku yang kecil, apakah dia bisa menempel? Kita tempelkan ya? Tidak, Bu. Tidak bisa, tetapi kita bisa membuat paku ini menjadi memiliki sifat magnet. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan menggosok. Dan begini caranya ya anak-anak. Pertama kita siapkan pakunya, kemudian kita gosok paku ini berulang-ulang tapi satu arah. Jangan berbagai arah. Jika berbagai arah, nanti akan mengurangi kekuatan dari si magnetnya. Kita mulai ya anak-anak. Kita gosokkan satu arah, seperti ini. Nah, ibu memiliki beberapa paku di tempat ini. Kita tempelkan ya. Apakah ada yang sudah tertarik? Kita lihat. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan cara menggosok.
Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat magnet dengan cara induksi. Jadi tidak usah menempelkan magnet dengan paku besar ini, hanya dengan beberapa jarak saja. Lalu nanti beberapa paku yang ada di sekitarnya ini akan bisa ditempel. Ibu coba akan praktekkan dulu ya, biar kalian nanti lebih paham lagi. Nih, seperti ini caranya. Kemudian kita tempelkan. Ada seperti ini anak-anak. Tuh. Yang ketiga yaitu dengan elektromagnetik seperti ini. Kita lilitkan beberapa kawat pada paku besar, kemudian sambungkan pada batu baterai, dan nanti si batu baterai ini akan mengalirkan arus listrik agar si paku ini bisa menjadi magnet. Kita coba. Nah, seperti ini anak-anak. Tuh. Pakunya menempel pada paku besar ini. Meskipun dia tidak ada magnetnya, tapi dia mendapatkan aliran listrik dari batu baterai sehingga dia bisa berubah sifatnya, memiliki sifat kemagnetan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, Ibu tugaskan untuk mempraktikkan cara membuat magnet dengan cara menggosok. Sudah siap golongannya Hubi, Hilda? Ya. Ibu tugaskan kelompok A, Hilda dengan Hubi, dan juga kelompok Safa dan juga Aura. Untuk kelompok B-nya, Saskia dengan Lulu, kamu mendapatkan tugas untuk mempraktikkan cara membuat magnet dengan induksi. Sedangkan kelompok C-nya yaitu kelompok Safik dan juga Awa. Silakan kamu praktekkan cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau dengan cara mengaliri dengan arus listrik. Silakan, Ibu beri waktu untuk memberikan kesempatan dan kalian jawab pada LKPD 2 yang telah Ibu share ya. Silakan. Sabar itu ambil ya. A itu siapa ya? Banyak digosokkan ke berapa, Nak? 30 kali gosokan. Dari 30 gosokan kamu mendapatkan berapa paku kecil yang menempel? 6. 6. Oh, begitu. Bagus, hebat. Kemudian yang kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai belum? Yang 1 cm. Kalau yang 4 cm berapa? 4 cm 2 paku. Oh, kalau yang 6 cm-nya berapa, Nak? 1 paku. Oh, bagus. Kalau Safik bagaimana? Ibu pengen tahu hasil uji coba kamu. Bagaimana, Nak? Safik? Coba ditunjukkan di kameranya, Nak. Dari kelihatan, Nak. Coba. Coba. Gimana, Nak? Wah, hebat sekali. Luar biasa. Bisa menempel ya? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang berbagai percobaan tadi, kalian sudah bisa melakukannya dengan luar biasa dan semuanya berhasil ya. Kalian sudah melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi. Sebelumnya kita biar lebih semangat, uji konsentrasi dulu ya. Kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Coba perhatikan. Ibu akan mengatakan menggosok dan kamu harus bertepuk tangan 1 kali. Kemudian jika ibu mengatakan induksi, melakukan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Kalau mengatakan elektromagnetik, kalian harus tepuk tangan 3 kali. Konsentrasi. Menggosok. Bagus. Induksi. Hebat. Elektromagnetik. Sekarang Ibu acak. Induksi. Menggosok. Elektromagnetik. Hebat, luar biasa. Berarti masih semangat
semangat, masih konsentrasi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki gambar nih. Ya, Mainan anak. mainan Toko anak. mainan. Oh iya, toko mainan anak. Jadi anak-anak, ini adalah Mainan anak. bagus. Toko mainan anak ini adalah toko yang dimana mainannya itu menjual yang bahannya berasal dari salah satunya magnet, seperti papan tulis magnet tadi. Dan di toko mainan ini pelanggannya sangat banyak sekali. Dan pelanggannya itu tidak saja berasal dari dalam kota, ada juga yang dari luar kota. Nah, untuk pelanggan yang dari luar kota, biasanya pemilik toko ini akan mengirimkan barang lewat jasa kurir. Tetapi sebelum mengirimkan barang kepada kurir, si pemilik toko ini harus menulis formulir dulu. Ada yang tahu tentang formulir, anak-anak? Jadi kalau kalian ingin tahu mengenai formulir, kalian saksikan video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengisi formulir. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita dapat mencermati petunjuk dan isi teks formulir yang mencakup formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, daftar riwayat hidup, formulir ujian sekolah, dan lain-lain, serta mengisi teks formulir sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Anak-anak, pernahkah kalian mendaftar menjadi anggota suatu kelompok atau kegiatan, misalnya anggota perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya? Apakah kalian diminta mengisi sebuah lembar isian? Apakah kalian bisa mengisinya dengan benar? Tentu bisa, bukan? Nah, kalian tahu tidak jika lembar tersebut adalah disebut sebagai formulir? Kali ini kita akan belajar mengenai formulir tersebut. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian formulir. Yang kedua, tujuan dan manfaat formulir. Yang ketiga, contoh formulir. Dan yang keempat, petunjuk pengisian formulir. Pengertian formulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah lembar isian atau surat isian. Lebih lengkapnya, formulir adalah surat isian atau lembar isian yang diisi dengan data-data pribadi seseorang yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan tertentu seperti pendaftaran, data keanggotaan pada sebuah organisasi, bukti keikutsertaan, bukti pengiriman, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dan manfaat pengisian formulir. Tujuan pengisian formulir adalah untuk menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu, misalnya untuk mendaftar suatu organisasi, mengirimkan barang, dan lain-lain. Sedangkan manfaat pengisian formulir adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu. Contoh formulir. Ada beberapa contoh formulir yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, dan formulir ujian sekolah. Yuk kita lihat masing-masing contohnya. Yang pertama, formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini kita gunakan untuk mendaftar suatu kegiatan, mendaftar sekolah, mendaftar lomba, dan lain sebagainya. Contoh formulirnya adalah sebagai berikut. Kedua, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ini berisi tentang biodata atau informasi diri seseorang, termasuk riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. Biasanya, daftar riwayat hidup ini kita gunakan untuk mencari pekerjaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang ini digunakan untuk mengirimkan barang, baik pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita cermati bersama-sama ya. Yang keempat, kartu anggota.
suatu organisasi atau kelompok seperti anggota perpustakaan, anggota koperasi, dan lain sebagainya. Pada contoh disebutkan contoh formulir kartu anggota untuk menjadi anggota klub sahabat pena siswa-siswi negara Asia. Wesel Pos. Formulir yang kelima adalah Wesel Pos. Wesel Pos ini kita gunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Kita bisa datang ke kantor pos untuk mengisi formulir dan mengirimkan uang melalui Wesel Pos ini. Contoh formulir selanjutnya adalah kartu pos. Formulir ini kita gunakan untuk menulis dan mengirim informasi dengan sebuah kartu tanpa menggunakan amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Kartu pos ini bisa kita gunakan untuk mengisi dan mengirim jawaban TTS pada surat kabar loh. Adakah yang pernah mencoba? Nah, contoh formulir yang terakhir adalah formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah ini diisi oleh siswa yang sedang mengikuti ujian sekolah. Salah satu contoh formulir ini adalah lembar jawab komputer atau LJK. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikutnya, petunjuk pengisian formulir. Anak-anak semua, dalam mengisi formulir kita harus memperhatikan petunjuk pengisian formulir. Petunjuk pengisian formulir ini harus dibaca dan diikuti agar kita tidak melakukan kesalahan dalam mengisi formulir. Berikut adalah contoh petunjuk pengisian formulir ujian sekolah. Petunjuk yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Jawablah dengan beri tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Tulislah nama peserta, nomor peserta, dan tanggal lahir pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf dan angka di atasnya. Petunjuk pengisian yang selanjutnya. Silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Nah, anak-anak, setelah kita memahami petunjuk pengisian, kita bisa mencoba mengisi formulir lembar ujian sekolah dengan benar. Misalnya, identitasnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa minta formulir ujian sekolah kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Setelah tadi kalian mengamati video, kemudian kalian apa yang bisa diceritakan dari video tersebut? Jadi ada berapa macam formulir tadi yang dibahas di video ya anak-anak? Ada berapa tadi? Ada Formulir pendaftaran. hebat. Mengikuti Bang. Mengikuti Formulir anggota, iya betul. Terus? Baan. riwayat. Iya hebat. Lalu pengiriman? Barang. Iya, diantaranya tadi adalah formulir tentang pengiriman barang. Jadi anak-anak, ketika kita ingin mengirimkan barang, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri, kita harus mengisikan dulu formulir pengiriman barang ya. Tetapi kita harus memperhatikan petunjuk ketika ingin mengisi formulir. Apa saja petunjuk untuk mengisi formulir pengiriman barang? Kita amati bersama-sama teks berikut ini. Silakan kalian baca dalam hati ya, silakan. Oh sudah, baik. Kalau sudah membaca petunjuk mengisi formulir pengiriman barang ini, maka coba amati teks berikut ini. Ini ada sebuah teks, dan teks ini coba kalian gunakan datanya sebagai data untuk mengisi formulir. Formulir ini terdapat pada LKPD 3 yang telah Ibu share. Tolong siapkan LKPD 3-nya ya anak-anak. Silakan kalian persiapkan LKPD 3-nya. Kemudian kamu tuliskan nama awalnya itu siapa yang merupakan penerimanya. Kemudian nama akhir sampai terakhir. Kalian harus cermat ya, siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Nih di sini. Iya, Bu. Akhirnya
Zahra. Alamat penerimanya di mana tadi? Jawab, melanjutkan jawaban dari kelompok Saskia. Siapa? Siapa? Oh iya, bagus, luar biasa. Silakan. Silakan. Ubi dan Hilda, silakan. Data pengirim, nama awal Budi, nama akhir Santoso, alamat penerima Blok C Blong nomor 11, Desa Doko, Kecamatan Kapetakan, Provinsi Jawa Barat, Kota Tapanuli, Kabupaten Cirebon, kode pos 45152, telepon 0891 1234567. Sudah, Oh, iya, bagus. Sekarang isinya tanggal berapa? 14. Lalu ini diisi apa ya? Tanda tangan. Di bawah tanda tangan harus ada apa? Nama Nama siapanya? Saskia atau Budinya? Budi. Kenapa harus Budi bukan Saskia ya? yang mengirimnya. Iya, bagus, tepuk tangan buat kelompoknya Ubi dan Hilda. Hebat, bagus. Ya, anak-anak silakan. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Ada tidak yang ingin Tidak, Bu. bertanya? Tidak, sudah paham semua? Baik, kalau begitu coba kalian buka link Google Form yang telah Ibu kirim lewat WhatsApp grup. Silakan kalian buka linknya ya. Nanti ada soal 1 sampai 10 pilihan ganda. Kemudian nanti nomor 11 dan 12-nya kalian boleh tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Silakan. Sama dulu. Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Apakah sudah terlihat teks yang ada pada layar ini? Soal-soalnya sudah terlihat belum, Nak? Atau masih mengerjakan Google Form ya? Masih mengerjakan Google Form, Bu. Oh iya, bagus. Silakan. Ibu tunggu, silakan. Selesaikan ya. Ya. Ini ada yang sudah selesai nih. Baik, anak-anak, kita bahas dulu ya untuk jawaban yang pertama. Berikut yang bukan merupakan cara membuat magnet yang mana nih? Apakah A, B, C, atau D? Yang apa, Nak? A. Iya, hebat, luar biasa. Kemudian, kalau nomor 2-nya? Bersifat apa? Iya, betul, hebat sekali. Nah, baik. Itu adalah beberapa evaluasi yang Ibu bisa bahas ya. Sekarang coba kalian simpulkan. Jadi pelajaran kita hari ini itu tentang apa saja ya anak-anak? Tentang apa saja? Tentang cara? Membuat magnet. Cara membuat magnet itu apa saja ya tadi ya? Menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Ya, selain itu kita sudah belajar apa lagi? Formulir. Iya, formulirnya yang telah kalian pelajari tadi tentang apa? Iya, formulir pengiriman barang. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan kegiatan refleksi nih tentang pembelajaran kita di hari ini. Coba apa gambar emoji atau emot ya. Nah, sekarang coba kalian boleh coret-coret kembali layarnya. Tunjukkan perasaan kamu di hari ini. Iya. Silakan untuk Saskia. Saskia sudah menguapkan, sudah memberikan tanggapannya terhadap refleksi pembelajaran kita di hari ini. Selain itu siapa lagi? Baru 2 kelompok. Silakan boleh kalian pilih ketiga emoji ini sebagai refleksi tanda kalian dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Apakah senang, sedih, ataupun menolak? Silakan boleh. Ya. Berarti semua siswa ini merasa apa ya ketika melakukan pembelajaran di hari ini? Merasa apa anak-anak? Senang, Bu. Semuanya merasa senang ya mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya kita ke tindak lanjut. Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Yang pertama PR-nya adalah buat mainan yang salah satu bahannya itu berasal dari magnet. Apa saja bebas. Yang penting mainan tersebut mengandung magnet. Kemudian untuk rencana
esok hari Ibu menugaskan kalian di hari ini untuk membaca buku tematik di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 pada halaman 159 sampai 172. Bisa dipahami anak-anak? Bu. Bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita pada tahap akhir. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Dadah.